Selamat pagi anak-anak calon orang-orang hebat yang diberkati Tuhan. Kembali pagi ini bertemu Ibu Sum dengan pembelajaran tematik muatan IPA tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Tema 4 tentang globalisasi. Muatan IPA subtema 1, pembelajaran 1 dan 3 dengan subpokok bahasan proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Tujuan pembelajaran muatan IPA adalah agar kalian sebagai siswa kelas 6 dapat yang pertama menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua, menjelaskan proses mendistribusikan listrik ke rumah-rumah penduduk. Yang ketiga, mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik ke rumah-rumah penduduk. Untuk kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran muatan IPA pagi ini dengan maksimal, ada beberapa info penting yang harus kalian pahami. Apa saja? Di antaranya pengertian globalisasi, sesuai dengan tema 4 tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya. Siapa yang masuk ke ruang lingkup dunia adalah kita sebagai pribadi-pribadi, ya, ciptaan Tuhan yang tinggal di bumi. Masyarakat, lembaga pemerintahan, untuk mengetahui segala informasi, bukan saja di dalam negeri, tetapi lingkup dunia. Berikutnya, globalisasi mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan teknologi. Bukti kemajuan teknologi adanya penemuan-penemuan. Sebagian besar penemuan membutuhkan energi listrik. Keseharian kita pun tidak akan pernah terlepas dari energi listrik, seperti untuk menonton televisi, bermain game, menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, mengecas HP, menggunakan lemari es, dan masih banyak alat elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Dunia atau bumi menjadi gelap, terutama pada malam hari. Dan kita tidak akan pernah menikmati peralatan elektronik di rumah. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. PLTA, PLTD, PLTU, PLTN, PLTG, PLTS, dan PLTPP. Ini beberapa atau sebagian kecil info yang perlu kalian pahami dan ingat. Berikutnya masuk pada penjelasan proses menghasilkan energi listrik sesuai dengan tujuan yang pertama. Ya, energi listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik. Di antaranya PLTA, PLTG, PLTPB, PLTS, ya, PLTU, dan lain sebagainya. Nah, berikut penjelasannya.
Bagaimana energi listrik itu dihasilkan melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air? Apa yang dimanfaatkan pada PLTA? PLTA atau pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang mengalir dari air terjun atau yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik di PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas? PLTG memanfaatkan gas yang dihasilkan dalam ruang bakar gas untuk disalurkan menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator yang akan mengubah menjadi energi listrik. Berikutnya, proses di PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Memanfaatkan panas bumi melalui pengeboran panas bumi dialirkan untuk menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator yang akan mengubah menjadi energi listrik. Proses di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi listrik yang dihasilkan menggunakan atau energi yang dihasilkan di pembangkit listrik tenaga surya ini ada dua jenis. Yang pertama, PLTS termal. Ya, pembangkit listrik tenaga surya termal memanfaatkan panas matahari yang dikumpulkan untuk memanaskan cairan uap. Maaf, Ibu ulangi, untuk memanaskan cairan. Uap cairan panas tersebut digunakan untuk menggerakkan generator yang akan mengubah menjadi energi listrik. Yang kedua, PLTS fotovoltaik. Memanfaatkan alat untuk menangkap energi panas matahari yang akan dikonversikan atau diubah menjadi energi listrik. Berikutnya, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Menggunakan apa? PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan uranium yang bereaksi fisi bahan bakar di dalam reaktor untuk menghasilkan energi panas. Air dalam reaktor dididihkan, lalu energi kinetik atau energi gerak uap airnya digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Untuk menghasilkan energi listrik, PLTU menggunakan tenaga uap air hasil dari memanaskan air yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Uap air bertekanan tinggi akan memutar turbin. Turbin menggerakkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Berikutnya PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTD dengan menggunakan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. Maka mesin diesel akan memproduksi energi murni untuk menggerakkan turbin generator hingga menghasilkan energi listrik. Itu beberapa pembangkit listrik dengan prosesnya untuk menghasilkan energi listrik. Berikutnya, bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah-rumah? Ini ada rangkaian gambar ya yang menjelaskan proses
penyaluran energi listrik. Diawali dari pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik. Ya, energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik baik PLTA, PLTG, PLTPB, PLTS, PLTN, PLTU maupun PLTD itu menghasilkan energi bertegangan 6000 volt. Kurang lebih 6000 volt. Lalu disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi di mana tersedia transformator. Fungsi transformator adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya. Dari gardu tegangan ekstra tinggi, transformator menaikkan tegangan listrik menjadi 500.000 volt. Mengapa dinaikkan tegangannya? Adalah untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan ketika arus listrik ini mengalir. Ya. Lalu melewati gardu tegangan tinggi. Pada gardu tegangan tinggi di sini, transformator berfungsi menurunkan tegangan menjadi 150.000 volt. Karena sudah melewati berbagai macam atau banyaknya pemukiman penduduk. Ya, jadi diturunkan tegangannya. Melewati gardu tegangan tinggi, masuk pada gardu tegangan menengah. Di gardu tegangan menengah juga terdapat transformator yang digunakan untuk menurunkan kembali tegangan menjadi 20.000 volt. Ya. Lalu dari gardu tegangan menengah ini, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik dan juga disalurkan ke gardu distribusi atau tiang. Dari gardu distribusi atau tiang juga ada transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt. Nah, dari gardu distributor atau tiang yang tegangannya sudah 220 volt, baru disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Sehingga penduduk, masyarakat, kita dapat menggunakan energi listrik tersebut dalam pemanfaatannya terhadap alat-alat elektronik di rumah kita masing-masing. Cukup jelas kan anak-anak? Penjelasan mengenai proses menghasilkan energi listrik dan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah. Ibu berharap kalian menerimanya dengan jelas dan mendapatkan pengetahuan pemahaman yang baru. Untuk apa, Bu? Saya mengetahui hal ini. Bergunakah? Pasti berguna. Mana tahu ada di antara kalian yang tertarik, ya, mendalaminya, mengejar cita-cita menjadi insinyur kelistrikan yang bisa memberikan manfaat besar. Begitu anak-anak. Jadi apa yang kalian pelajari itu ada
manfaatnya untuk kehidupan kalian kelak. Karena itu, ya, selalu harus mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan cepat mudah putus asa. Jangan cepat mudah menyerah. Supaya kalian benar-benar menjadi orang hebat sesuai dengan rancangan Tuhan. Jelas anak-anak? Sampai di sini penjelasan Ibu untuk mengetahui apakah kalian memahami atau tidak. Ya. Ada uji kompetensi. Ya. Secara mandiri kalian diminta menyelesaikan soal di Google Form sesuai agenda yang akan Ibu berikan pada hari Senin pagi 2 November 2020. Selesai menyaksikan video pembelajaran pagi ini, jangan lupa di like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Oke anak-anak, terima kasih atas kebersamaannya lewat pembelajaran pagi ini. Doa Ibu selalu menyertai kalian. Selamat berlatih, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Dah.